lagi di perkuliahan seksualitas dan kebudayaan masyarakat. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, dan seperti janji yang lalu, kita akan membicarakan tentang cinta dan seksualitas. Kenapa cinta dan seksualitas? Karena di minggu pertama dan kedua kita sudah membicarakan bahwa yang namanya seksualitas yang kita bahas di perkuliahan ini adalah respon kita, respon kultural kita terhadap apa yang kita sebut sebagai seks. Dan di sini respon itu respon yang bagaimana ya Kak? Mungkin ada respon yang secara fisik dan mungkin ada juga respon yang secara emosional. Di sini cinta saya masukkan sebagai salah satu bagian respon kita secara emosional. Kenapa kita membicarakan cinta? Karena kita sering bilang bahwa seks itu apakah ada hubungannya dengan cinta atau tidak, itu tergantung Anda ada di fase mana dalam hubungan Anda. Tapi mari kita membicarakan sekarang dalam konteks lagi-lagi cinta secara kultural, dan bagaimana dia dihubungkan dengan seksualitas. Mungkin kalau terlalu membingungkan begini aja, pakai contoh yang lebih sederhana. Kenapa saya membicarakan topik ini? Karena secara pribadi sebagai perempuan ini adalah hal yang membingungkan. Dan apakah ini juga dibagi, perasaan ini apakah juga dialami oleh perempuan-perempuan lain, atau saya nggak tahu apakah laki-laki merasakannya juga. Silahkan nanti di perkuliahan Anda bagi-bagi diskusi, bagi-bagi cerita. Jadi kalau misalnya Anda besar di Indonesia dan Anda seumuran Susi, enggak ya, pastinya enggak ya, banyakan muda, lebih muda kah? Mengalami era-era di mana di situ waktu zamannya Susi masih kecil, masih muda, masih remaja, itu banyak majalah remaja. Dan di zaman Anda yang zaman teknologi digital ini mungkin mereka sudah banyak yang hilang, tetapi majalah remaja itu adalah bagi kami remaja putri itu adalah ajang di mana kami belajar yang namanya relationship. Dan mungkin sedikit tentang sex education, sedikit sekali. Tapi di situ banyak cinta yang diajari. Cintanya itu diajari lewat cerpen, lewat mungkin kisah-kisah yang dimunculkan di situ tentang naksir-naksiran, pacaran segala macam. Nah, hubungannya dengan topik kita minggu ini adalah betapa membingungkannya di saat anak remaja putri itu dibilang bahwa kalau kamu pacaran dan pacar kamu ingin melakukan hal-hal yang sifatnya seksual, sebaiknya diputuskan saja karena itu tandanya dia cuma nafsu aja, tidak cinta. Apakah ini masih familiar untuk angkatan Anda atau hanya saya aja sebagai angkatan tua? Nanti silahkan didiskusikan di kelas. Nah, tapi kemudian setelah saya beranjak dewasa, beranjak tua, mulai dari fase majalah remaja, masuklah saya ke fase majalah lifestyle perempuan dewasa, yang di Indonesia mungkin level-levelnya, apakah yang mungkin Anda masih ingat, ini majalah-majalah ini sekarang buat Anda jadi barang purba ya? Maaf ya, ya silahkan Anda cari padanannya yang digitalnya itu apa begitu, mungkin YouTuber lah atau apa, nanti diskusikan di kelas. Tapi di angkatan saya, majalah perempuan dewasa mungkin Femina, Cosmopolitan, terus majalah-majalah yang menceritakan lifestyle perempuan untuk perempuan dewasa begitu. Nah, betapa bingungnya transformasi dari majalah remaja putri yang mengatakan putuskan saja pacar kamu kalau dia ngesrong maunya yang aneh-aneh pada saat pacaran, dan masuklah saya ke majalah untuk perempuan dewasa yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk mempertahankan laki-laki Anda adalah bahwa Anda harus jago nge-seks. Nah terus, jadi kalau saya menikah, kalau misalnya ternyata dia nyeleweng, itu di berbagai majalah perempuan, untuk yang perempuan dewasa banyak yang mengatakan, iya soalnya ceweknya nggak bisa bikin betah di rumah sih. Bayangkan betapa bingungnya jadi perempuan. Jadi di saat yang istilahnya bukan bersamaan ya, tetapi dalam suatu yang kontinuum begitu, ada periode di mana kita dikatakan bahwa udah kalau cinta itu cinta aja, nggak pakai nge-seks. Ternyata masuklah kita kemudian ke periode yang berlawanan drastis mengatakan bahwa ya nggak cukup cinta aja, ya gimana dong, ya mesti pinter, kreatif. Dan mungkin Anda masih ingat kalau misalnya
sempat baca-baca majalah ibu Anda, atau zaman sekarang majalah itu masih ada, entah dalam bentuk online digital, yang mengatakan how to keep your man gitu kan, 10 gaya diranjang segala macam begitu. Betapa bedanya wacana itu dengan yang ditujukan untuk perempuan muda begitu. Nah, sehingga di sini muncullah apakah cinta itu diakui sebagai respon yang sah terhadap seks, bisa jadi bagian yang sah dari bersamaan muncul dengan seks itu, atau kenapa secara kultural seolah-olah cinta itu ingin disterilkan dari seks begitu. Nah, ini lagi-lagi kita akan istilahnya membahas dengan cinta ini terbukti betapa yang namanya seksualitas itu sangat kultural sekali, sehingga pada saat kita membicarakan cintanya pun juga istilahnya kesannya seperti mencela-mencela, tidak konsisten, karena tergantung kebutuhannya itu lagi dipakai buat apa, ditujukan ke siapa. Kalau buat orang-orang yang belum kawin, bilang aja cinta aja ya, yang penting itu tolong ya, seksnya nggak penting. Tapi nanti giliran untuk yang ibu-ibu yang udah yang istilahnya katanya ya apalah, nanti suaminya udah mulai sibuk, udah anaknya udah banyak, yang katanya udah nggak cakep lagi, udah mulai gendut, ubanan lah segala macem, ternyata katanya iya makanya mesti jago, mesti tahu dong gimana bikin suami betah di rumah, falala yang pakai obat sari rapet lah, yang pakai jamu ini dan itulah, diet lah, pinter masak lah, cinta suami datangnya dari perut lah, dari mana lah begitu. Nah, hal seperti ini ternyata membuat kita juga bertanya-tanya, kalau seksualitas itu sifatnya kultural, berarti cinta juga kah? Apakah cinta itu juga respon biologis seperti seks begitu? Bagaimana? Silahkan nanti Anda bicarakan, kita sambung juga di ruang kuliah. Mungkin Anda punya ruang kuliah virtual maksudnya. Ini kalau video ini dibuat di era pandemi dan Anda putar semasa pandemi, kita belum ketemu wajah ke wajah, face to face. Sampai di mana tadi topiknya? Ya, jadi kalau misalnya kita membicarakan bahwa seks itu adalah gairah yang biologis yang muncul begitu saja, berarti cinta itu mau kita akui sebagai sesuatu yang biologis atau kultural? Karena ini nanti urusannya dengan, kalau kita membicarakan seksualitas, cinta ini nanti urusannya dengan orientasi seksual. Anda cinta dengan siapa? Anda diizinkan cinta dengan siapa? Kalau saya perempuan, ternyata saya hanya bisa jatuh cinta sama perempuan, atau Anda laki-laki dan ternyata Anda hanya bisa jatuh cinta sama laki-laki, terus cinta itu biologis atau kultural? Lantas kalau kita menindaklanjuti cinta kita dengan perbuatan seks, apakah kalau cintanya kultural, seksnya kultural, cintanya biologis, seksnya biologis, atau mereka berdua ternyata semuanya nggak ada yang biologis, semuanya ternyata kultural? Saya tidak ingin buru-buru menjawab pertanyaan itu, karena di sini diskusi itu intinya bukan cepat-cepat mencari jawabannya, karena justru di perkuliahan itu urusan kita adalah dengan ranah yang abu-abu. Sehingga kalau kita terburu-buru mencari jawabannya, itu terburu-buru menutup diskusi, sehingga kita tidak mau tahu lagi bahwa di luar sana sebenarnya masih banyak kemungkinan gradasi abu-abu yang lain. Begitu. Sehingga di sini kalau kita lanjutkan topik cinta itu, ini juga nanti tidak akan lepas dari seksualitas. Misalnya, kalau saya bilang, oh, gairah itu kan sifatnya biologis, berarti kalau gitu nggak bisa disalahin karena ya memang itu reaksi yang biologis. Tapi apakah iya yang namanya rangsangan itu sifatnya biologis? Jangan-jangan rangsangan itu sifatnya kultural juga. Jadi laki-laki atau perempuan dia diajari kapan dia harus terangsang dan kapan dia tidak boleh terangsang. Dan kalau misalnya itu adalah sesuatu yang diajari secara kultural, berarti bisa di istilahnya, if you learn it, can you unlearn it? Begitu. Contoh misalnya, sejak kapan buah dada perempuan itu jadi sesuatu yang merangsang laki-laki? Kalau misalnya kita menganggap itu adalah sesuatu yang biologis, apa iya? Apakah di satu kultur kebudayaan di mana perempuan itu pakai bajunya hanya sampai ke sini dan buah dadanya kelihatan, apakah laki-lakinya seharian akan kancang terus? Kan ternyata juga tidak. Sehingga kalau itu kita bawa ke wacana cinta,
apakah cinta itu respon kita secara biologis, alamiah, naluriah, dasariah, atau kita diajari harus jatuh cinta pada siapa yang baik, benar, tepat secara sosiokultural? Ternyata jawabannya harus strategis ini. Kenapa? Karena kalau misalnya orang-orang yang mencintai orang yang dianggap salah, apakah lebih strategis kalau dia bilang itu biologis sehingga tolong jangan dirubah, emang saya lahirnya gitu? Atau kalau misalnya kita bilang cinta itu sifatnya kultural, apakah kita jadi bisa menohok orang-orang yang mengatakan bahwa salah satu sifat rasisme kita ternyata diajarin, karena kita dibilangi misalnya cari istri tuh mbok ya yang kulitnya putih, tinggi, lencir, cari istri bantat gitu. Kalau kita dari kecil misalnya jadi laki-laki diajari seperti itu, apakah itu akan membentuk cinta kita secara kultural bahwa begitu kita lihat orang itu tidak sesuai dengan standar kecantikan yang diajarkan kita secara kultural, apakah kita jadi susah jatuh cinta? Bagaimana cinta itu jadi bagian dari seksualitas. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah cinta itu sesuatu yang istilahnya naluriah atau alamiah atau sesuatu yang sifatnya kultural. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, kita tidak akan langsung menjawab, tetapi di sini bisakah kita memperhatikan bahwa sebagian besar percakapan kita tentang cinta dan seksualitas itu mayoritas adalah cinta dan seksualitas yang sifatnya heteroseksual. Sehingga dari sini bisakah kita melihat bahwa jangan-jangan yang namanya cinta dan seks yang heteroseksual itu memang adalah sesuatu yang dikembangkan secara kultural untuk menjaga patriarki, karena bagaimanapun juga salah satu landasan yang mendukung patriarki agar tetap jaya itu adalah heteroseksual, hubungan yang sifatnya heteroseksual, baik secara seksual maupun secara romantis. Jadi kalau misalnya kita melihat cinta itu sesuatunya sebagai sesuatu yang kultural, ada strategi apa juga di belakangnya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya bisa sampaikan secara cepat di sini, bisakah kita melihat bahwa cinta itu adalah konsep yang modern? Zaman dulu, karena yang namanya persatuan antara dua manusia lewat sesuatu yang namanya hubungan seks itu dianggap sesuatu yang sangat penting menghasilkan keturunan berikutnya, sehingga tidak boleh ditentukan oleh individu yang bersangkutan. Apakah cinta itu satu bentuk pemberontakan di mana orang-orang mengatakan bahwa saya berhak menentukan saya akan meneruskan hidup saya dengan siapa. Sementara orang banyak akan mengatakan, oh, untuk orang sepenting kamu dengan martabat, derajat, dan hierarki sosial kamu yang setinggi itu, kamu tidak boleh sembarangan jatuh cinta. Sehingga di sini nanti kita bahas di kelas bagaimana cinta itu lagi-lagi jadi bagian dari struktur masyarakat di saat dia diizinkan atau dilarang, kapan kisah-kisah kita dipenuhi dengan yang namanya perjodohan, dan kapan perjodohan itu nanti juga diharapkan akan berlanjut ke hubungan seks yang akan menghasilkan keturunan-keturunan berikutnya, bikin umat-umat baru, anak-anak putra mahkota, putri mahkota, raja-raja yang berikutnya, keturunan bangsawan berikutnya, atau melanjutkan nama keluarga yang berikutnya. Sehingga di sini kita melihat bagaimana cinta jadi respon emosional dari sesuatu yang mungkin kita sebut sebagai seksualitas itu juga. Baik, minggu depan kita akan ketemu dan kita akan melihat bagaimana respon seksualitas itu yang sifatnya mungkin biologis. Baik, sampai ketemu minggu depan. Dah.